Terpujilah nama Tuhan, kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Ketika kami percaya, ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, maka sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama di dalam ibadah raya dan juga perjamuan kudus. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yaitu anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Mari kita baca secara berganti-gantian. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu baca ayat yang ke-19, ayat yang ke-26, kita sama-sama membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Berkatalah dia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka bersiaplah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu mujizat yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan, saudara, apa yang mereka lakukan? Saudara yang terkasih, sehingga mereka boleh menerima mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami kebebasan dalam hidup mereka. Saudara, ada 3 hal yang kita akan pelajari pada hari ini. Bagaimana anak kepala rumah ibadat itu, di mana anaknya telah mati dan bisa bangkit kembali, bisa hidup kembali. Oleh karena apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Bagaimana perempuan yang sakit sudah 12 tahun pendarahan, tetapi saudara, ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa. Mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Apa yang membuat mereka disembuhkan, dipulihkan? Mereka menerima mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu mereka datang dan memohon belas kasihan Tuhan. Ayat yang ke-18 dikatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu apa? Menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup kembali. Saudaraku, yang pertama adalah anak kepala rumah ibadat itu, dia berkata, datanglah seorang
seorang kepala rumah ibadah datang kepada Yesus lalu sujud menyembah Yesus dan dia berkata, Tuhan, anakku telah mati, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu di atasnya, maka anakku itu akan hidup kembali. Saudaraku, ini luar biasa. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-20, ini seorang perempuan yang pendarahan itu dikatakan apa, saudaraku? Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, apa dikatakan? Maju mendekati apa? Yesus dari belakang. Dia datang, dia maju, dia datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, yang pertama adalah ketika kita di dalam sebuah pergumulan hidup, di dalam sebuah sakit penyakit, di dalam sebuah kesulitan dalam hidup kita, yang pertama saya mau katakan, marilah datang kepada Yesus. Amin. Mereka datang kepada Yesus. Mereka sujud menyembah, memohon belas kasihan daripada Yesus. Firman Allah di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan apa? Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Marilah datang kepadaku. Jadi saudaraku, kepala rumah ibadat ini dan perempuan yang sakit pendarahan ini, saudaraku, dia tahu betul bahwa ketika dia sakit, ketika Yesus sedang berbicara, ketika Yesus hadir di tengah-tengah kota itu, saudaraku yang terkasih, lalu kepala rumah ibadat datang dan sujud menyembah. Demikian juga perempuan seorang pendarahan, dia maju, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia datang kepada Yesus. Saudaraku, ketika kita berbeban berat, ketika kita dalam pergumulan, mari datang kepada Yesus. Amin. Saya percaya ada jalan keluar dalam Yesus. Amin. Saya percaya bahwa ketika kita datang memohon belas kasihan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara yang terkasih, saya percaya mujizat itu terjadi. Amin. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, saudara yang terkasih, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka saya percaya mujizat itu terjadi. Haleluya, amin. Yang kedua, apa yang mereka lakukan sehingga mereka boleh merasakan mujizat dan kuasa Tuhan? Yang kedua adalah mereka percaya kepada kuasa Yesus. Mereka percaya kepada kuasa Yesus. Ya, kita lihat di ayat yang ke-18 bagian B dikatakan apa? Lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan itu baru saja meninggal. Tetapi apa? Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Jadi seorang kepala rumah ibadat itu dia berkata kepada Yesus, anakku telah mati, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu di atas anakku itu, maka anakku itu akan apa? Hidup. Berarti percaya kepada kuasa Yesus. Percaya kepada kuasa Yesus, kuasa Yesus. Amin. Yang kedua, saudara yang terkasih, kita lihat seorang perempuan pendarahan. Yang kedua dikatakan, kita lihat firman Tuhan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21 dikatakan apa? Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi seorang kepala rumah ibadah dia berkata, letakkan saja tanganmu di atasnya, maka anak itu akan hidup. Sedangkan seorang perempuan yang pendarahan yang sudah 12 tahun dia berkata, ayat yang ke-21 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal saja kujamah apa? Jubahnya, aku akan sembuh. Ini luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi yang kedua adalah mereka percaya kepada kuasa Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Amin. Yesus sanggup membangkitkan, menghidupkan anak daripada kepala rumah ibadat itu. Kuncinya adalah percaya. Kenapa seringkali dalam hidup kita ini tidak terjadi mujizat? Karena kita sering buang
khawatir, kurang percaya kepada kuasa Yesus. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan, yang mati saja bisa dibangkitkan oleh Yesus. Asal percaya. Seorang kepala rumah ibadah dia berkata, letakkan saja tanganmu di atasnya Tuhan, maka anakmu itu akan bangkit, akan hidup. Seorang perempuan berkata, asal saja ku jamah, asal saja ku sentuh, ku pegang jubah daripada jubah Yesus, aku akan sembuh. Ini bicara soal iman loh, bicara soal percaya. Mana mungkin sih meletakkan kepala saja bisa hidup? Mana mungkin sih hanya pegang jubah-jubahnya saja bisa sembuh? Ini soal percaya, saudara. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala yang perkara dalam hidup kita. Amin. Asal kita sungguh-sungguh percaya. Sama-sama katakan percaya. Amin. Mujizat terjadi itu bagi orang yang percaya. Bagi yang tidak percaya, apalagi kurang percaya, saudaraku, mujizat itu tidak akan terjadi. Jadi yang pertama tadi, datang dan memohon belas kasihan. Yang kedua adalah percaya kepada kuasa Yesus, sehingga anak dan kepala rumah ibadat ini bisa hidup, dan perempuan yang sakit pendarahan ini 12 tahun bisa sembuh kembali oleh karena percaya. Yang ketiga, apa yang membuat mereka menerima kuasa, menerima kesembuhan, bahkan anak dari kepala rumah ibadat ini bisa dibangkitkan atau hidup kembali? Yang ketiga, yaitu mereka mengenal siapa Yesus. Coba kita lihat saudaraku yang terkasih, ayat 24. Ya, ini lanjutan daripada ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-23 dikatakan, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah dia, pergilah, karena anak ini tidak akan mati, tetapi hidup. Tetapi mereka menertawakan dia. Jadi saudaraku, ketika Yesus datang di rumah daripada kepala rumah ibadat itu, di sana sedang apa? Kalau di sini dikatakan sedang bergendang. Mereka meniup apa tadi? Seruling dan banyak ribut. Yang dikatakan apa? Dan sedang ribut. Ya, dan orang banyak ribut. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mereka meniup seruling. Ya, karena memang anak itu sudah mati, sudah terkasih. Dan pada waktu itu banyak yang ribut. Mungkin mereka berkata, kemana sih bapak daripada anak ini? Mungkin mereka berpikir dia sedang pergi memanggil Yesus. Dia memanggil Yesus. Mungkin pada waktu itu mereka sedang ribut, saudara. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan begini, bahwa yang ketiga, kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan ini, mereka mengenal betul siapa Yesus. Sedangkan orang yang datang di rumah dan kepada rumah ibadat itu justru apa? Menertawakan dia. Justru menertawakan, saudara yang terkasih. Ayat yang ke-25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah. Ayat ke-24 tadi. Berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ya, tetapi mereka menertawakan dia. Orang-orang pada waktu itu menertawakan Yesus. Mereka justru apa? Mengolok, mengejek Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka tidak percaya kepada kuasa Yesus. Tetapi kepala rumah ibadah dan perempuan yang pendarahan ini, mereka percaya kepada kuasa Yesus. Mereka mengenal siapa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Mereka mengenal bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Amin. Mereka mengenal betul bahwa Yesus itu tabib di atas segala tabib. Amin. Mereka mengenal betul bahwa Yesus itu sanggup
Tetapi kepala rumah ibadah dan perempuan yang sedang sakit pendarahan ini, mereka mengenal betul siapa Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mujizat terjadi ketika kita mengenal Yesus itu siapa. Amin. Mujizat terjadi ketika kita mengenal Yesus itu siapa. Ketika kita mengenal Yesus dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita ayat penutup, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Hosea pasal 4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sama saudara yang terkasih. Orang-orang pada waktu itu di rumah daripada kepala rumah ibadat itu, mereka justru tidak mau mengenal Yesus. Justru mereka menertawakan, mengejek, membawa-bawa, tidak mau tahu, tidak mau percaya saudara yang terkasih. Tetapi firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, berbahagialah kita karena tidak mengenal siapa Yesus. Amin. Jadi saudaraku, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita belajar daripada kepala rumah ibadat ini dan juga perempuan yang sedang berdarah ini. Yang pertama tadi apa? Mereka datang dan memohon belas kasihan Yesus. Yang kedua, mereka percaya kepada kuasa Yesus. Dan yang ketiga, mereka mengenal siapa Yesus. Dan ketika kita mau melakukan firman Tuhan, saya percaya kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Saya percaya kita akan bicara dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati yang kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjalanan kudus hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, bukan dengan barang fana. Mari kita akan puji ini sama-sama. Bukan dengan barang fana. Tiada noda dan celah
Mari kita yang sudah menerima cawan daripada tubuh daripada Kristus ini. Mari kita angkat hosti di sebelah kanan kita, kita angkat tinggi-tinggi. Sebelum kita makan daripada tubuh Kristus ini, mari kita mendengarkan firman Allah sebagai landasan dalam perjamuan kudus ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita pindahkan cawan di sebelah kanan kalian kita angkat tinggi-tinggi. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil hambanya mengumpulkan cawan ini, mari kita memuji-muji Tuhan dengan satu pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab